Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir bil ra'i. Apa sih tafsir itu? Nah, tafsir adalah suatu penafsiran atau penjelasan tentang makna dan arti dari suatu teks. Nah, khususnya teks suci Al-Quran. Nah, manfaat atau tujuan penafsiran itu agar mengetahui kandungan dan memahami isi teks Al-Quran tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir bil ra'i. Nah, pengertian tafsir bil ra'i. Yang pertama itu kata al-ra'i ini pemikiran, pendapat, dan ijtihad. Nah, tafsir bil ra'i menurut definisinya itu penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada pendapat pribadi mufasir. Nah, jadi mufasir itu menafsirkan tafsir bil ra'i ini menggunakan pendapatnya sendiri, tetapi tidak sembarangan, dengan menggunakan akal pikiran, ijtihad, dan kemampuan memahami, namun tetap berpegang teguh pada kaidah tafsir yang benar. Nah, mufasir ini menafsirkan tafsir bil ra'i itu tidak menggunakan hawa nafsu, tidak dengan angan-angannya saja, tetapi dengan akal, pikiran, dengan ijtihad, dan masih menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu tafsir bil ra'i ini tepat dan bisa diterima. Jadi mufasir ini harus menguasai 3 hal ini. Yang pertama itu harus menguasai ilmu bahasa Arab. Karena mengapa nih harus menguasai ilmu bahasa Arab? Karena ayat suci Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua itu mengetahui asbabul nuzulnya. Nah, ini asbabul nuzulnya ini harus mengetahui turun atau kapan Al-Quran itu diturunkan. Yang ketiga itu menggunakan akal sehat dan logika dan ilmu. Nah, jadi yang terakhir ini tidak hanya menggunakan hawa nafsu atau tidak sembarangan, tetapi dengan akal, sehat, logika, dan ilmu. Nah, selanjutnya ini sejarah singkat tentang tafsir bil ra'i. Yang pertama itu sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, tafsir ini dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ini menjelaskan langsung makna ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya langsung. Nah, pada zaman itu Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan langsung, menjelaskan tafsir itu secara langsung kepada para sahabatnya. Selanjutnya itu pada masa sahabat. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, para sahabatnya ini mulai menafsirkan ayat-ayat itu menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan akal sehat. Nah, para sahabat Rasulullah ini menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan akal sehat itu agar masa yang akan datang itu penafsirannya itu bisa dilakukan oleh orang-orang selanjutnya, tidak sembarangan dengan tidak menggunakan 3 hal ini. Nah, selanjutnya itu macam-macam tafsir bil ra'i. Ada 2 macam-macam tafsir
bil ra'i. Yang pertama itu ada tafsir bil ra'i al-mahmudah, atau bisa yang disebut dengan tafsir terpuji. Nah, apa sih tafsir bil ra'i al-mahmudah ini? Adalah dengan akal dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ciri-cirinya tafsir bil ra'i al-mahmudah ini adalah menggunakan ilmu bahasa Arab. Karena ayat Al-Quran itu bahasa Arab, jadi harus menguasai bahasa Arab. Nah, tidak menyimpang dari makna yang benar. Jadi tafsir bil ra'i al-mahmudah ini harus menggunakan akal pikiran begitu, tidak seenaknya, agar tidak menjadi agar tidak menyimpang makna dari yang penafsirannya salah itu. Nah, yang kedua ini macam-macam. Yang kedua, tafsir bil ra'i ini ada tafsir bil ra'i al-mazmumah atau akhlak tercela. Adalah akal semata tanpa dasar ilmiah, hanya mengikuti hawa nafsu atau untuk membenarkan kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi tafsir bil ra'i al-mazmumah ini metode penafsirannya itu menggunakan hawa nafsunya sendiri, tidak dengan memahami syarat-syarat kandungannya itu, dan karena untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya itu. Nah, ciri-ciri tafsir bil ra'i al-mazmumah ini, yang pertama, tidak punya dasar dari Al-Quran. Yang kedua, mengubah makna ayat sesuai keinginan. Yang ketiga itu bisa menyesatkan dan menimbulkan pemahaman yang salah. Jadi ketiga ciri-ciri ini itu bisa kayak mengubah atau merubah makna itu menjadi makna yang tidak benar, atau bisa menyesatkan jika ada orang yang membaca penafsiran dari tidak menggunakan hawa nafsu ini. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari tafsir bil ra'i. Nah, kelebihannya itu yang pertama, upaya untuk mengetahui makna kitab Allah. Yang kedua, mendorong umat berpikir kritis. Yang ketiga itu membantu menjawab persoalan kontemporer. Nah, upaya untuk mengetahui makna kitab Allah, kelebihannya itu, jadi para mufasir itu menafsirkan tafsir bil ra'i ini agar mengetahui atau bisa mencari tahu yang sedalamnya gitu. Nah, kelebihannya ini yang kedua, mendorong umat berpikir kritis. Jadi tafsir bil ra'i ini mendorong umat Islamnya itu untuk berpikir kritis dan bisa selalu memecahkan masalah atau bisa bermusyawarah bersama begitu. Ketiga itu membantu menjawab persoalan kontemporer. Nah, ini bisa membantu menjawab persoalan kontemporer seperti politik, terus ideologi negara seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kekurangan tafsir bil ra'i. Yang pertama itu ada kemungkinan Al-Quran yang dipaksakan. Jadi mufasir itu bisa saja menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan sesuai keinginannya atau dengan hawa nafsunya.
tidak melihat kaidah-kaidah syariatnya. Nah, jadi akibatnya itu tafsir bisa kehilangan makna atau objektivitasnya dan tidak berpegang teguh pada dalil yang kuat. Nah, jadi bisa saja nanti di kemudian yang akan datang bisa menyesatkan kaum-kaum orang-orang awam, karena orang awam itu kan tidak tahu itu penafsirannya bagaimana, terus dengan cara syariat kandungannya atau tidak begitu. Nah, jadi tafsir bil ra'i ini menggunakan metode penafsirannya itu menggunakan akal, pikiran, dan ijtihad. Nah, sekian penjelasan materi tentang tafsir bil ra'i. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.